Hello everyone and welcome to my YouTube channel. Kita bicara tentang ANTM sekarang ya. Dimana kalau kita melihat secara indeks LQ45-nya memang mana ANTM. ANTM 2370 ya. Masih hijau 1,72%. 2370. Tetapi overallnya dia masih downtrend. Jadi kalau kita mengacu pada data yang ada, maka next target saya lebih expected bahwa MDKA akan sampai di 2040 atau 1790, bahkan bisa extended ke 161. Kalau dia sampai di 161, maka kalau sampai di 161 Fibo ya, yang mana ini adalah yang probabilitas paling tinggi. Kalau menurut saya probabilitas paling tingginya adalah probabilitas paling tinggi di MDKA adalah di harga ini. Ya. Oke. Yang mana ini sama dengan higher degree-nya dia di 1420 di MDKA. Karena di analisa sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa MDKA next target akan di 1420 ya, kisaran itu 1420. Di 3 swing low-nya dia akan bentuk 3 swing low, yang mana 3 swing low ini akan ada sampai di 1420. Nah, kalau melihat dari fasenya, memang fase yang terjadi di sini saya malah expected bahwa 1420 akan menjadi satu wave 3 atau bahkan wave 5 wave 5 akan jadi minimum target di wave 5. Jadi bukan minimum target di wave 3, tapi minimum target di wave 5. Karena wave 3-nya kan dia di 1480 ya, 1480, yang artinya bahwa MDKA secara technical ya, saya baca secara technical dia akan ke 1420 sebagai minimum target atau bagian standar ke 127 Fibo. Oke, melihat dari pembacaannya ini. Nah, nanti baru kita tentukan apakah akan jadi naik atau tidak di area ini. Tapi yang jelas bahwa bagus. Sorry, bagus. Secara secara teknikal adalah akan sampai di 1480 sebagai minimum target untuk aneka tambang. Karena dia part of LQ45 ya. Kalau kita lihat analisa sebelumnya, saya punya analisa di LQ45, dia akan sampai ke area 6087 minimum target di 6087 atau 6200 sebagai minimum target di LQ45. Saat ini LQ45 di 6647. Maka ini akan jadi masuk akal. Ya, akan make sense. Masuk akal di aneka tambang untuk bisa turun lagi ke 161 Fibo. Oke, ketika LQ45 jatuh, otomatis ini pun juga ikut jatuh dong. Ya. LQ45 jatuh, ini pun juga akan. Nah, ini akan menjadi satu bagian daripada LQ45 yang juga akan ikut jatuh. Entah kenapa, ini saya membaca secara teknikal bahwa inilah nanti akan apa ya? Saya membaca seperti inilah chartnya membaca secara Elliott wave gitu. Saya baca Elliott wave seperti ini. Jadi memang bisa jadi kejatuhannya sudah terbaca di Elliott wave sebelumnya, bahwa aneka tambang akan ke 1142 20.
Tetapi sebagai trader, saya sendiri sebagai trader selalu berharap bahwa dia tidak jatuh ANTM ini. ANTM tidak jatuh, tapi dia akan naik. Ini ekspektasinya saya sebagai trader seperti itu. Tetapi kenyataannya bahwa kita bukan hanya trader retail, tidak bisa menggerakkan market. Yang menggerakkan market adalah big player atau ya bank-bank dan lain sebagainya, atau bandar-bandar katakanlah dalam tanda kutip. Ketika mereka menginginkan harga jatuh, mereka menginginkan harga beli di bawah, kita bisa apa kan gitu ya. Dan saya membacanya Elliott Wave memang seperti itu. Elliott Wave di sini saya membaca seperti itu. Dia masih ada target kosong di 1420 yang belum di touch oleh price. Dia sudah naik tapi belum touch di 1420. Apakah dia harus touch di harga ini? Secara teknikal harus. Tapi kalau secara fundamental akan berbicara lain. Kalau bandar sudah menginginkan dia naik, ya sudah, tinggal kita ikuti naik. Tapi kalau secara teknikal dia harus di 420. Ini teknikal. Ya, sekali lagi ini teknikal yang saya baca via Elliott Wave seperti ini pembacaannya. 14420 next target untuk ANTM. So, sepertinya saya tadi saya berikan MDKA. Saya sudah memberikan analisa tentang MDKA, tidak ada rekomendasi untuk buy. Sama juga halnya dengan aneka tambang, saya tidak memberikan rekomendasi untuk buy karena next targetnya adalah di wave 5 yang jauh di bawah. Masih ada the longest wave adalah di wave 3 ini yang harus di-touching oleh price, terutama di level 161 minimum target. Oke, sebelum nanti kita tentukan akan ke arah mana. Jadi untuk beberapa hari, minggu ke depan atau bahkan sampai dengan IHSG menyentuh ke angka 6.000, mungkin 6.200 minimum atau extended ke 6.087, saya tidak akan merekomendasikan dulu LQ45 untuk di buy. Karena itu adalah targeting minimum di LQ45 di IHSG, walaupun itu hanyalah merupakan letak untuk wave 4. Jadi seperti ini, wave 4. Jadi hanya penurunannya hanya sementara. Jadi kalau ini pun kenaikannya hanya sementara. Ya. Penurunan di IHSG itu sebetulnya kalau secara Elliott Wave hanya sementara. Seperti ini. Nah, 6.200 atau 6.087 ini hanyalah untuk mencari letak di mana wave 4 berada. Sebelum can do another higher lagi, break previous high-nya di IHSG. Yang tertingginya di kisaran berapa? 7.000 katakanlah, ya. Dia akan lebih tinggi daripada sebelumnya. Ini wave 4 ke 5 ini isinya juga 5 wave impulse. Ya. Isinya juga wave 5 impulse isinya ini. So, sorry. Jadi isinya yang di wave 5 ini, targetnya di wave 5 ini adalah 5 impulse di lower degree-nya di sini, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, saat ini yang dicari adalah wave 4 di IHSG. Yang efeknya juga akan ke aneka tambang. Ini sepertinya juga akan mencapai titik harga rendahnya di 1420 atau bahkan extended ke 950. Jadi sama, istilahnya sama. Jadi alurnya sama. Di IHSG mencari wave 4, Input mencari harga terendahnya juga. Itu teman-teman, sedikit analisa tentang IHSG, dengan IHSG dan juga terutama adalah di sini ANTM. Apabila ada pertanyaan, silakan disampaikan di WhatsApp nomor ini 0859 1069 1932. Ada 13 nomor teman-teman, nomor saya. Bisa disampaikan di sini. Apabila teman-teman ada kerjasama apapun jenisnya, bisa lewat WhatsApp nomor ini. Nanti akan kita jawab satu persatu. Nanti akan kita balas satu persatu. Oke, atau bisa lewat kolom komentar di bawah. Terima kasih untuk yang sudah subscribe di YouTube channel. Bagi yang belum, silakan diklik tombol subscribe-nya. Have a nice day, bye-bye.